Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Bandung yang terkasih. Hari ini Jumat 10 Januari 2025 kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita mengawali dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami menghadap-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur atas hari yang baru dan semua berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Semua itu hanya karena kebaikan dan kasih setia-Mu pada kami sebagai umat orang percaya. Saat ini sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami boleh mengerti, memelihara, menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, terbitan atau terjemahan baru yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu dari Mazmur 90 yang ayat 10a TB2, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah hidup ini singkat. Bapak Ibu yang terkasih, dulu waktu kecil kita tidak pernah menggagas atau peduli apabila ada pernyataan hidup ini singkat atau hidup ini hanya mampir ngombe. Karena yang kita pikir masa kecil dahulu hanya rutinitas kegiatan sebagai seorang anak, sekolah dan bermain. Ada pertanyaan untuk kita. Saat ini kita sudah berumur berapa ya? Ternyata sudah cukup banyak umur kita, Bapak Ibu. Jika kita berbicara mengenai umur, kita juga terkadang mengingat soal kematian, Bapak Ibu. Kita sama sekali tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Bisa saja hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, dan seterusnya. Yang pasti, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Seperti dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi. Atau Daud menambahkan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu tertera dalam Mazmur 90 ayat 10a. Tak terasa waktu begitu cepat hingga kita berumur hingga saat ini. Dalam konteks ini saya mengajak untuk merenungkan bahwa ternyata hidup manusia di dunia ini adalah sangat singkat. Hidup kita ini bisa dikatakan adalah dalam hitungan hari saja. Dan dikala kita menghitungnya berlalunya begitu cepat dan sangat singkat. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti sesuatu giliran jadi jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Itu ada dalam Mazmur 94-5 Bapak Ibu. Jika kita menyadari betapa singkatnya hidup ini, apa yang harus kita perbuat? Masing-masing dari kita diminta untuk menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita beroleh hati bijaksana. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat juga. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang sakit Bapak Ibu belum tentu dipanggil Tuhan cepat. Yang sehat juga belum tentu dapat berumur panjang.
Yang tua belum tentu ditimbali Gusti besok. Yang muda juga belum tentu berumur panjang. Bapak Ibu, sudahkah kita mempergunakan waktu kita dengan baik? Ingatlah, hidup ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Maka kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani sekarang ini bisa saja merupakan hari terakhir bagi kita. Semoga saya, Bapak Ibu, diparingi sehat dan diberi umur panjang oleh Tuhan, supaya kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendekatkan diri dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita tutup dalam doa renungan pagi hari ini. Bapa yang di surga, yang kami sembah dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan-Mu di pagi hari ini. Kiranya hari demi hari dapat belajar dari Engkau melalui firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, di lingkungan kami berada, ya Tuhan Yesus. Apabila ada terselip kata-kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak doa yang ingin kami panjatkan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau lebih mengetahui sebelum kami berkata-kata. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami yang kekal dan hidup. Amin.